Selamat berjumpa kembali dalam Menan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa yang Terkubur. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematiannya, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang pandai memanage kehidupan, mengolah hidup ini, membangkitkan kebenaran, tetapi menguburkan segala dosa dan keburukan-keburukan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang proses penguburan berarti benda-benda tersebut apapun bentuknya dimasukkan ke dalam tanah dengan harapan terjadi proses pembusukan sehingga semua termasuk sampah-sampah itu menjadi satu dengan tanah. Tentu berharap adanya menghargai lingkungan, jangan membuang plastik ataupun barang-barang yang sulit hancur dalam proses pembusukan dengan tanah, itu perlu diolah ulang kembali. Tetapi berbicara tentang semua yang busuk, maka harus disatukan kembali ke dalam tanah. Itu yang disebut dengan proses pembusukan. Kalau kita melihat dari pohon-pohon yang tumbuh, tak kala daun-daun itu jatuh ke tanah, lalu kemudian terjadi proses pembusukan, dan pembusukan itu siogianya itu memberikan manfaat juga untuk menjadi humus bagi tanaman tersebut untuk tumbuh kembali. Sahabat seperjalanan, kita tidak membahas tentang masalah pertamanan, perpohonan atau pertumbuh-tumbuhan, tapi berbicara tentang apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Kalau kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus, maka yang dibangkitkan adalah kita. Tetapi dosanya harus dikuburkan, tidak boleh dibangkitkan kembali. Itu yang firman Tuhan katakan. Dengan demikian, kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan berkata dalam hidup yang baru, dosa-dosa itu dengan seluruh akibatnya itu sudah dikuburkan. Tuhan sudah hapus. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur bahwa dosa kita sudah dibuang ke tubir-tubir laut, sampai tempat yang jauh. Artinya tidak boleh kita lihat kembali. Kita tidak boleh kemudian sentuh kembali, apalagi kita lakukan kembali. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menikmati kasih karunia Allah, menikmati keselamatan, menikmati bagaimana Kristus sudah berkorban mati buat kita, maka siogianya kita tidak boleh menghidupkan kembali yang namanya dosa. Dosa itu setelah dikubur, maka tutup rapat-rapat, tidak boleh dibongkar kembali, apalagi diambil kemudian dihidupi kembali dan dilakukan kembali. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, kesadaran seperti ini seringkali dilupakan oleh banyak anak Tuhan, karena merasa kita menjadi orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah. Kita sudah diselamatkan, maut tidak lagi berkuasa kepada kita. Kita sudah dijanjikan akan adanya hidup kekal, sebuah hidup yang bahagia setelah kita mati nanti. Lalu kita lupa berpikir bahwa perjalanan hidup itu tidak selesai sampai di sana. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang keempat, saya bacakan kembali. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru dan bukan hidup yang lama. Menjadi manusia baru dan bukan menjadi manusia lama. Mari kita belajar aplikasi dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai bagaimana dari kepala kita, bagaimana kita berpikir tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, atau kepala kita dipenuhi dengan ambisi, dipenuhi dengan keserakahan, termasuk hati kita, karena itu saling berkaitan antara pikiran dan hati. Tatkala pikiran dan hati bekerja sama untuk hal-hal yang buruk, maka perbuatan akan dilakukan lewat tangan kita, lewat kaki kita, lewat hidup kita. Kalau kita sudah merasa bahwa anugerah Tuhan itu sudah luar biasa, Kristus yang tidak perlu mati, mau mati untuk kita. Kristus yang tidak perlu disalib, itu mau disalibkan untuk kita. Kristus yang tidak perlu menderita, mau menderita untuk kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Maka firman Tuhan berkata, kita harus hidup dalam hidup yang baru.
Seluruh dosa-dosa itu harus terkubur dan tidak boleh diungkit dan dibongkar kembali. Mari kita menjaga pikiran kita, memiliki pikiran-pikiran yang benar. Mata kita melihat hal-hal yang benar. Kalaupun melihat hal yang berdosa, maka sikapi penglihatan kita dengan cara benar. Bukan kemudian menjadi niatan untuk berbuat dosa sama. Dan kalau orang lain melakukan dosa, oh ternyata indah dosa memberikan keuntungan. Kita berbagian dari apa yang kita lihat kemudian berbuat dosa yang sama. Artinya kita tidak menguburkan dosa kita, menghidupkan kembali dosa kita. Kemudian juga dari telinga kita, dari mulut kita, kata-kata kita yang harus kemudian Tuhan murnikan supaya apapun kalimat yang keluar dari kita tidak menyakiti orang lain, tidak melukai orang lain, tidak merendahkan orang lain, apalagi gosip kemudian melakukan fitnah-fitnah yang merusak dirimu sendiri dan merusak juga orang lain. Biar juga hati kita, jantung debar kita itu harus menjadi sedetak dengan Tuhan sendiri. Langkah hidup kita harus berjalan seperti apa yang Yesus katakan, ikutlah aku, pikulah salib, maka engkau akan menjadi hamba-hambaku yang berkenan bersama dengan aku. Biar dengan tangan kita melakukan semua karya-karya yang terbaik. Pergunakan semua waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan hanya berorientasi kepada kesenangan, keserakahan. Kita mengungkat kembali nafsu-nafsu kita. Baik nafsu materialistik, nafsu hedonis, nafsu kekuasaan, nafsu untuk menguasai, nafsu kepada popularitas, nafsu kepada validasi, ingin mendapatkan pujian, penghormatan daripada orang lain. Kalau kita sadar seluruh hidup kita, waktu kita terlahir, kita hanya membawa nafas hidup yang Allah berikan sampai kita hidup. Kemudian nafas itu juga akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Kalau semua peristiwa itu kita sudah pahami dan kita imani dan kita yakini, satu hari kelak nanti kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Apakah engkau hidup dengan hidup yang baru? Apakah engkau mengubur dosa-dosamu? Atau engkau membongkar setiap dosa yang sudah Tuhan kuburkan bersama dengan kematian dan kebangkitannya? Kita yang dibangkitkan, dosanya terkubur. Tapi kita bangkitkan kembali dosa-dosa itu. Kita nikmati, kita lakukan, kita perbuat. Tentu itu akan melukai hati Tuhan. Sekalipun saya percaya, Tuhan itu maha pengampun, tidak akan pernah terluka. Karena yang terluka itu biasanya orang yang tidak rela dalam mengampuni. Tetapi di dalam pembahasan Alkitab, maka dibahasakan dengan bahasa antropomorfisme, yaitu menjelaskan tentang Tuhan pun bisa sakit hati namun dalam kekudusan. Sakit hatinya itu bukan untuk membalas kita, tapi sakit hatinya karena kasih karunia kebaikan Allah yang sudah diberikan kemudian disia-siakan. Pikirannya bukan Tuhan yang terluka, tapi pikirannya kebaikan yang sudah Tuhan beri, jalan terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Engkau tidak melaluinya. Engkau melalui jalan menuju kebinasaan, bukan melalui jalan menuju kehidupan. Bila kita menjadi pribadi yang terus mengingat kebenaran firman Allah, kita harus hidup dalam hidup baru. Setiap dosa yang pernah kita lakukan itu tidak terulang kembali karena Kristus sudah mati bangkit untuk seluruh dosa-dosa kita. Jadilah manusia baru, jadilah manusia yang bangkit melakukan kebenaran, bukan bangkit melakukan dosa-dosa. Karena dosa itu sudah dikubur, jangan diungkit kembali, jangan dibongkar kembali, apalagi dihidupi dan dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.